Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, kita masih ngebahas si Gemar Ngibul alias Gembul. Yang seperti kata Om Rocky ini, bener banget Om Rocky ini ngomong begini. Guru Gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala pengetahuan historis. Gembul apa Gembul ya? Guru Gembul. Gemar Ngibul. Gemar Ngibul. Jadi gara-gara Om Rocky ini ya, akhirnya gue ngulik deh beberapa pernyataan Gembul di podcast atau di sebuah momen gitu ya, di sebuah acara gitu. Jadi akhirnya ada satu nih ya, gue sampai akhirnya belajar juga. Jadi soalnya orang yang gampang dikibulin itu orang bodoh yang nggak mau belajar gitu. Gue masih inget waktu gue bikin konten waktu Gembul sama Roma Irama. Itu gue bilang hakikatun tololia karena gak mau kritis. Makanya gue gak mau jadi tolol ya. Jadi salah satu bentuk kebodohan itu adalah gampang dikibulin gitu. Gampang dibodohin. Kenapa? Karena gak mau belajar. Karena bodoh, gak mau baca. Nih, contohnya yang kita mau angkat ini short video. Di sini waktu Gembul ngomong, kalau kita nggak belajar, nggak kritis, itu nantinya kita akan, oh iya kak, karena memang ngibulnya dia ini ahli banget gitu, seolah-olah wah banget ini si ngibul nih, dan dia dengan narasi yang baik ya, dengan cara narasi yang baik. Gue kurang bisa bernarasi yang baik, tapi alhamdulillah gue nggak suka ngibul gitu aja. Nih contoh narasi Gembul yang ya terindikasi ngibul berat ini. Orang Belanda bawa pasukan dari Ambon untuk melakukan serangan pada Bali. Bali akhirnya bisa dikalahkan dan tinggal sisa kerajaannya aja terkepung di sebuah benteng di tengah-tengah. Di situ orang-orang Bali kemudian bermusyawarah, kita tidak mungkin bisa menang. Jadi dia menceritakan orang Belanda nyerang Bali. Oke? Ini membangkitkan rasa kepahlawanan kita, rasa nasionalisme kita. Bagus. Tapi apakah ini sesuai fakta? Itu pertanyaan. Lanjut dulu. Di sana pasukan di luar pasukan kuat sekali. Di sana bawa senjata yang besar-besar, bawa pasukan yang sangat profesional. Kita nggak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita juga nggak bisa menyerah. Menang nggak bisa, menyerah juga nggak bisa. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Bali kemudian melakukan semacam ritual, pakai baju putih semuanya. Ini nih, semacam ritual pakai baju putih semuanya. Ini fakta atau ngibul? Gue tidak mendiskreditkan orang Bali yang mau melawan, karena gue akhirnya baca sejarahnya. Cuman setelah ini baru gue ceritain sejarahnya. Ya. Jadi orang yang nggak belajar, kalian bayangkan waktu itu orang yang dengar dia ngomong, itu seperti wah, iya bener, wah. Paham gak sih maksud gue? Ini kan Om Rocky bilang sejarah, berbicara sejarah itu ya Gemar Ngibul gitu. Ya si Gembul ini Gemar Ngibul. Kemudian semua di antara mereka, baik yang rajanya, sampai yang dayangnya, baik permaisurinya, sampai anak-anak kecil yang masih balita. Nih, semuanya sampai anak kecil yang balita. Diapain? Semuanya dibekali oleh senjata-senjata yang bisa mereka gunakan. Apapun. Anak balita senjata apa? Kadang memang orang kalau lagi asik ngibul, itu suka kelepasan gitu. Lebay.
lebay. Ayolah, berbicara fakta gitu. Memang sejarah ini tergantung perspektif. Kalau dalam bahasa Inggris, history, artinya sejarah, bahasa Inggrisnya sejarah itu history. Kalau kita mau apa itu ya, mau rundown ya, kita mau pisah-pisah itu kata-katanya, his story. Jadi ceritanya dia, history. Ya, history atau history. Jadi ceritanya dia. Benernya gimana? Gue ragu kalau si Gemar ngibul mah. Nanti kita bongkar ini. Sering berarti dia ngibul memang. Nah, gue ingat yang waktu dia sama Ustadz Nuruddin, ada Ustadz Nuruddin ngomong dengan bahasa Arab itu ya, kurang lebih maknanya ya, yang gue artikan itu begini. Iya, dia kadang-kadang suka ngomong di mana-mana seolah-olah dia paling tahu, padahal dia belajar, referensinya nggak ada. Ya seperti cerita Bali ini referensinya dari mana dia? Sampai anak balita dipersenjatai, itu udah, that's not make no sense gitu ya, nggak masuk ya. Nggak masuk ya, nggak masuk akal, nonsen. Balita dipersenjatai apa? Dan referensi lu dari mana gitu? Dan ketika pintu gerbang terbuka, mereka semuanya berhamburan keluar, menyerang barikade pasukan Belanda yang dilengkapi oleh meriam, dilengkapi oleh senapan dan sebagainya. Semuanya bersama-sama menyerang ke sana. Perang sampai penghabisan, tetes darah penghabisan. Itulah yang disebut sebagai perang. Perang puputan itu namanya. Nah, puputan itu guys, akhirnya gue belajar. Ya, akhirnya gue belajar. Puputan itu sendiri, maknanya itu habis-habisan. Jadi perang puputan itu ada beberapa kali. Ada beberapa kali perang puputan. Ini sampai gue tandain ya. Ya. Jadi ada puputan yang paling terkenal itu puputan Maragana kalau nggak salah. Ya. Ntar gue pastiin. Ya, Margarana. Ya, perang puputan Margarana. Itu dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Yang pahlawan nasional juga. Kita kalau ke Bandara Bali itu kan Bandara Ngurah Rai, Gusti Ngurah Rai Bali ya. Nah, jadi itu terjadi pada tanggal 20 November 1946 dini hari sampai dengan siang hari. Jadi ada beberapa perang puputan di situ. Yang terkenal nama puputan ini ya. Ada beberapa kali perang puputan. Menurut buku modul Sejarah Indonesia kelas 11 oleh Kemendikbud, perang puputan lainnya yaitu puputan Badung 1906, puputan Kusamba 1908, puputan Kelungkung 1908, dan puputan Margarana 1946. Yang terkenal itu yang Margarana, karena di situ ada I Gusti Ngurah Rai. Jadi dari sini, dari konten gue yang ini, ya, jadi kalau mau nerima informasi dari si Gembul ini, si Gemar ngibul kalau menurut Om Rocky ini, jangan lu telan mentah-mentah. Dia ini orang yang pinter ngibul, dikasih panggung, penontonnya mungkin orang bodoh yang nggak mau kritis. Gue kasih contoh kemarin Rhoma Irama, iya aja, oh gitu. Nah, buat kita yang apa namanya mau kritis, mau belajar, contohnya di saat mereaksi ini, gue belajar, gue langsung ini khobar dari orang ini ya, kan Al-Quran ngajarin tuh kalau datang orang fasik memberi kabar, maaf kata tabayyanu. Tabayyun itu nggak mesti harus ketemu aja, memeriksa apa yang dia sampaikan. Nah, ini dia mau cerita puputan mana, karena puputan itu ada banyak, karena arti puputan itu sebetulnya habis-habisan. Arti kata puputan itu habis-habisan udah. Nah, cuman di sini ada yang lebay dari dia. Anak balita dipersenjatai. Balita mau bawa senjata apa? Balita. Dan dia referensinya dari mana? Jadi kita udahlah, Gembul, dah. Kemarin sama Ustadz Nuruddin, nanti kita bongkar satu lagi, Gembul. Ada lagi. Buat gue ya, narasi itu, bernarasi itu, selain harus enak didengar sebenarnya, itu harus sesuai fakta, kebenaran gitu. Jangan cuma ngibul. Dia pintar bernarasi, itu gua akui itu. Itu gua akui dia pintar bernarasi, membawa suasana kalau dia lagi ngomong. Pintar itu dia.
Tapi apakah sesuai fakta kebenaran? Enggak. Contohnya yang sekarang. Gue jadi respect sama Om Rocky. Makin respect sama Om Rocky. Bukan jadi respect, makin respect sama Om Rocky. Ternyata apa yang Om Rocky bilang tentang gemar ngibul, kebukti lagi kayaknya ya. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gembul, gemar ngibul. Orang Belanda bawa pasukan dari Ambon untuk melakukan serangan pada Bali. Bali akhirnya bisa dikalahkan dan tinggal sisa kerajaannya aja terkepung di sebuah benteng di tengah-tengah. Di situ orang-orang Bali kemudian bermusyawarah, kita tidak mungkin bisa menang. Di sana pasukan di luar pasukan kuat sekali, di sana bawa senjata yang besar-besar, bawa pasukan yang sangat profesional, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita juga nggak bisa menyerah. Menang nggak bisa, menyerah juga nggak bisa. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Bali kemudian melakukan semacam ritual, pakai baju putih semuanya. Kemudian semua di antara mereka, baik yang rajanya, sampai yang dayangnya, baik permaisurinya, sampai anak-anak kecil yang masih balita, itu semuanya dibekali oleh senjata-senjata yang bisa mereka gunakan, apapun itu. Dan ketika pintu gerbang terbuka, mereka semuanya berhamburan keluar, menyerang barikade pasukan Belanda yang dilengkapi oleh meriam, dilengkapi oleh senapan dan sebagainya. Semuanya bersama-sama menyerang ke sana. Perang sampai penghabisan, tetes darah penghabisan. Itulah yang disebut sebagai perang.